Nah, assalamualaikum teman-teman. Ini saya tunjukkan langkah awal kita akan membuat Virgo Mariam ya. Kita akan membuat Virgo Mariam di sini tanpa obras. Jadi, nah penampakan awalnya otomatis kita harus memotong kain seperti pola yang sudah terlihat di video saya ini ya teman-teman ya. Nah, itu kenapa kok lebih lebar dari polanya. Nah, itu suka-suka kita. Kalau kita akan membuat pola Virgo yang standar atau kecil untuk ukuran anak-anak atau bahkan yang jumbo, kita tinggal menaik turunkan saja dari pola dasar. Nah, seperti ini ya, saya kasih contoh. Ini pola ini adalah pola dasar yang saya buat, yang sudah saya sesuaikan dengan lebar kain diamond yang ada di pasaran atau standar umum lebarnya kain diamond. Nah, itu ya. Jadi ini tampak pinggirnya, teman-teman lihat. Nah, ini adalah pinggir kain diamond yang setelah kita lipat jadi dua, ternyata pasnya ada di 74 cm, sudah lipatan ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, mumpung kita hari ini mau bikin Virgo Mariam yang tanpa obras. Nah, ini saya tunjukkan sekalian untuk rumus membuat Virgo Mariam yang kecil, saya contohkan ya. Ini seumpama pola ini dikurangi 10 cm, nanti akan menjadi Virgo Mariam yang ukuran kecil. Dan ini di tengah ini adalah judul Virgo Mariam. Ini pola ini adalah pola standar ya. Jadi pada umumnya Virgo Mariam itu berukuran standar seperti ini yang dijual di konveksi, di toko-toko online maupun di butik ternama ya teman-teman ya. Dan ini ada keterangan lagi bawahnya, plus 10 cm ketika jumbo. Nah, ini maksudnya 10 cm itu dari sini. Ketika pola dasar saya tempel di kainnya, kok kainnya sisa, jadi sayang ya teman-teman jika dibuang, karena ini saya khususkan mereview atau membuat tutorial Virgo Mariam ini khusus untuk teman-teman subscriber saya atau siapapun yang baru menemukan channel saya yang berkepentingan atau ingin tahu tentang bagaimana cara membuat Virgo Mariam yang tanpa obras. Nah, di sini barusan sudah saya jelaskan ya. Ini kenapa kok lebih lebar? Itu suka-suka kita ya teman-teman. Jadi teman-teman mau membuat ukuran yang lebih kecil, mau membuat ukuran yang standar, atau mau membuat ukuran yang lebih besar, itu suka-suka teman-teman aja. Di sini saya bikin polanya itu supaya mudah. Jadi standar kainnya itu berapa, nanti pasnya di mana, untuk membuat ukuran sedangnya bagaimana, untuk ukuran kecilnya bagaimana. Atau kalau teman-teman ingin praktis ya, lebih baik ketika membuat pola itu sekalian digandakan. Nah, lalu kita edit menjadi lebih besar sekalian di polanya, atau kita edit menjadi lebih kecil sehingga kita ada beberapa pola yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita eksekusi. Setelah kita potong seperti ini ya kan, nah itu kita pola dasarnya Virgo Mariam. Untuk talinya suka-suka teman-teman juga. Saya di sini lebih suka agak panjang sehingga ini kisaran 60 cm ya teman-teman untuk talinya. Dan di ujung ini meskipun agak kurang mungkin kepotong karena di ujung ya, sudah saya ikutkan saja. Nanti kita siasati, ini kita jahitnya lebih kecil begitu ya teman-teman, supaya kita mendapatkan tali Virgo Mariam yang agak panjang. Dan itu kembali lagi kepada teman-teman, kalau teman-teman sukanya sedang atau lebih pendek, atau bahkan suka tali yang lebih panjang, itu silahkan, suka-suka teman-teman aja, itu hanya opsional ya. Itu bisa tidak sesuai apa yang saya contohkan, tidak, artinya teman-teman bisa mengkreasikan sesuai keinginan teman-teman. Langsung saja nanti kita lihat hasilnya ya teman-teman ya. Nah, itu begini, ini adalah cara memasang pola atau melipat ya, melipat pola dasar Virgo Mariam seperti ini. Oke, saya siapkan dulu, nanti kita lanjut ya. Oh iya teman-teman, untuk benangnya, nah ini saya tunjukkan, benangnya itu harus match dengan kainnya, jangan lupa. Mesinnya kotor, ini mesin saya kecil, dan kita hari ini intinya akan membuat Virgo Mariam yang rapi, yang bagus, yang standarnya butik tanpa menggunakan mesin obras ya teman-teman ya.
Tuh, kan siapa tahu teman-teman baru pemula dan belum memiliki mesin obras, maka hari ini saya bikinkan tutorial bagaimana membuat Virgo Mariam yang tanpa obras. Nah, ini warna-warna kainnya yang kemarin saya dapat di toko kain ya. Tuh. Oke, kita lanjut untuk menjahit pertamanya ya teman-teman. Setelah itu tadi kita potong seperti ini, sekarang kita lanjutkan untuk menjahitnya. Setelah kita memotong pola ya teman-teman, berikut dengan talinya, maka langkah awal kita membuat talinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita perhatikan jika lebar kain kita tadi kok tidak sama, dari ujung ada yang kecil, ada yang semakin melebar. Nah, kita harus pandai-pandai mensiasati. Yang kita perhatikan adalah sampingnya ya. Jadi samping dimana nanti hasil akhir talinya kita. Oke, ini tadi sudah selesai saya jahit, tinggal finishing mengunci atau ini ya, mengunci jahitannya paling ujung. Nah itu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Ini jahitannya harus benar-benar rapi ya teman-teman ya, karena kita menggunakan mesin kecil, insya Allah hasilnya akan rapi. Nah seperti ini. Jangan lupa teman-teman potong ujung benangnya ini sampai pangkal. Nah gini ya, supaya jahitan kita itu benar-benar terlihat rapi. Jangan sampai motongnya di sini. Nah itu standar jahitan di saya. Buat teman-teman yang menjahit di multasan hijab, saya sarankan untuk memotong benangnya lebih suka seperti ini ya untuk saya ini, karena nanti akan mempengaruhi hasil akhir jahitan. Jangan di sini ya, jangan di sini, karena sedikit benang ini akan mengganggu pekerjaan kita dan nanti finishingnya itu jelek. Maka setelah kita benar-benar kita kunci, maka memotong benangnya harus dipangkal seperti ini, harus benar-benar rapi ya teman-teman. Nah gitu. Nah di sini juga jangan, biarpun ini di dalam, alangkah baiknya itu kita rapikan sekalian untuk benangnya begini, kita rapikan sampai pangkal. Nah begitu, langsung kita buang di tempat keranjang sampah. Jangan sampai berserakan di mana-mana seperti di lantai contohnya. Langsung kita masukkan di keranjang sampah, karena nanti akan memudahkan pekerjaan kita. Dan teman-teman terbiasa ketika bekerja itu finishingnya bagus, tempat kerjanya tetap terjaga, tetap bersih. Dan itu kalau kita biasakan, insya Allah akan membuat nyaman kita bekerja. Nah ini yang paling ujung ya teman-teman. Ujungnya itu kita rapikan. Yang tadi saya bilang ujungnya agak sempit, kita buat seperti ini saja. Nah begini. Nah kita rapikan, atau boleh sudah dibiarkan seperti ini saja tanpa kita gunting juga enggak apa-apa. Setelah kita balik, nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah setelah kita balik hasilnya seperti ini. Ini yang paling ujung agak mengecil tadi karena kainnya mungkin terpotong. Nah itu tadi yang panjangnya 60 cm tadi. Dan ini terbiasa, saya nggak ada benang yang di sini itu nggak ada. Jadi terkadang saya bakar pakai korek api supaya ini hasilnya rapi, tidak berserakan kemana-mana kainnya. Itu yang terpenting ya teman-teman, saya tekankan. Ketika finishing akhir jangan sampai ada benang sedikit pun yang menyertai di jahitan kita. Ini kita mulai di tali. Oke, setelah buat tali, oke kita lanjut. Berikutnya, ini talinya udah selesai, yang ini belum kita balik. Setelah kita balik hasilnya seperti ini tadi. Itu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya untuk proses menjahit Virgonya. Langkah ketiga atau langkah setelah memotong pola, setelah itu kita menjahit tali, langkah berikutnya adalah menjahit bagian depan Virgo Mariam. Oh ya teman-teman, tadi di awal saya lupa menunjukkan ukurannya. Nanti sesuai hasilnya yang bagus itu ini. Nah panjangnya saya mengikuti lebar kain yang dilipat, yaitu 74. Dan untuk teman-teman silakan menyesuaikan sesuai keinginan teman-teman. Untuk belakangnya itu nanti jika hasilnya mau bagus, dan ini sudah saya eksperimen, sudah saya amati, dan sudah saya teliti berulang-ulang, membuat pola berulang-ulang bagaimana sih hasilnya supaya bagus, maka saya dapatkan panjangnya itu sekitar 80 sampai 90 ya teman-teman. Jadi ketika kita membeli kain 1 meter kain diamond itu masih ada sisa. Karena jika kita membeli 1 meter, tuh saya tunjukkan ya. Kalau kita membeli 1 meter kain diamond, letaknya itu di sini kan ya. Di sini itu kain 1 meter kita. Aduh maaf, ini kapurnya rontok.
Nah, udah saya tunjukkan aja. Ini kain 1 meter kita ada di sini, maka lurusnya. Nah, talinya kita dapatkan di sisa kain yang kita beli, atau jika di toko kain tersebut membolehkan untuk membeli 90 cm, maka teman-teman silahkan membeli 90 cm ya. Dan ini ada ide lagi, ketika teman-teman itu kainnya ada sisa, maka kita bisa untuk bikin scrunchie. Tutorial scrunchie-nya akan saya tunjukkan di video saya yang lain. Nah ini ya, oke, saya ulangi lagi teman-teman. Untuk lebarnya ini harus sesuai dengan ini depannya 74, maka belakangnya 90. Itu masuk ukuran jumbo ya teman-teman. Ketika teman-teman mau memperkecil, maka yang dikurangi adalah di depan. Kalau bagian depan teman-teman kurangi 10 cm, untuk belakang itu harus dikurangi 10 cm. Ketika teman-teman menguranginya 15 cm, ini mengikuti ya. Jadi yang belakang pun harus dikurangi 15 cm supaya hasilnya bagus. Kalau teman-teman menguranginya tidak sama, misalnya bagian depan dikurangi 8, di belakang ini dikurangi 19 seumpama ya, atau 10 lah ya, selisih 2 cm saja, itu nanti hasilnya akan sangat jelek sekali. Jadi teman-teman harus pandai-pandai mensiasati pola itu ya. Oke, langsung saja kita setelah membuat talinya, kita akan menjahit bagian depan. Ini ya bagian depannya ya teman-teman. Nah, bagian depan. Untuk bagian muka saya sudah menemukan rumus. Itu lebar idealnya itu ada di 26. Sini ada di 26 cm. Oke, kita kasih tanda. Nah, ini nanti batas kita jahit bagian mukanya. Oke ya, kita cus untuk menjahit bagian muka Virgo Mariamnya. Nah, ini ya teman-teman, yang tadi sudah kita jahit bagian muka, bagian depan maksud saya. Ini bagian mukanya seperti ini. Coba perhatikan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa kita benar-benar tidak menggunakan obras. Ini batas dari muka tadi yang 26 tadi. Nah ini kalau jahitannya atau benangnya, maksud saya benangnya itu match dengan kainnya, akan sangat-sangat terlihat rapi. Maka saya di sini sangat berusaha perfect sekali untuk pemilihan benang. Sebenarnya sulit dan sangat susah ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita pergi ke toko benang tanpa membawa kainnya. Alangkah baiknya kita membawa kainnya supaya benar-benar match dan masuk ke dalam kainnya seperti ini. Bagus sekali. Kalaupun benang ini tidak sama, nanti hasilnya juga akan sangat jelek. Serapi apapun jahitan teman-teman, kalau benangnya ini tidak sama dengan warna kain, maka akan jelek sekali. Kelihatan tidak rapi dan kelihatan norak gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa seperti tadi, standarnya saya itu juga untuk saran kepada teman-teman, kalau memotong benang selesai dijahit itu di ujung, di pangkalnya, sehingga benar-benar tidak ada benang yang menyertainya tuh ya teman-teman ya. Itu berkali-kali memang saya tekankan kepada penjahit saya, kepada tim saya jahit di Multazam Hijab. Nah itu seperti ini, karena hasil akhirnya itu sangat rapi. Kalau teman-teman menyisakan benang pada jahitan ujung, itu akan sangat mengganggu pekerjaan kita ya. Sekali lagi ya, juga akan jelek sekali hasilnya. Serapi apapun jahitan kita, kalau ada sisa benang menyertai, itu akan itu tadi tidak akan rapi dan jelek pokoknya ya teman-teman. Oke, yang di ujung juga jangan lupa saya tekankan berkali-kali untuk memotong benangnya itu di pangkal seperti ini, untuk membuat kerapian jahitan kita tuh ya. Oke, setelah dijahit lurus begini, ini bagian muka. Ini kita akan merapikan supaya jahitannya ini kan yang seharusnya diobras nanti bisa serapi mungkin. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita jahit seperti ini, maka akan kita lipat untuk mensiasati kain jahitan yang tanpa obras ya teman-teman ya. Oke, next kita lanjut. Begini ya teman-teman, tadi setelah kita jahit bagian muka, maka dalamnya kita lipat seperti ini supaya rapi, karena kita benar-benar tidak menggunakan mesin obras. Nah begitu ya. Jadi teman-teman lipat seperti ini, mengikuti melingkar dari bagian ujung kanan atau bagian ujung kiri, boleh-boleh saja. Bagaimana mudahnya teman-teman menjahit
Itu ya, kita jahit seperti ini, muter termasuk bagian mukanya. Itu untuk mensiasati kalau kita menggunakan maksudnya kita menjahit Birgomariam tidak menggunakan mesin obras gitu ya teman-teman ya. Untuk teknik menjahitnya, jika teman-teman belum terbiasa melipat seperti ini, tidak bisa atau belum terbiasa ya, maka teman-teman bisa memberikan jarum seperti ini. Nah, teman-teman kasih jarum menyeluruh dari awal hingga akhir kalau benar-benar teman-teman kesulitan melipatnya. Saya kira, coba aja dulu ya teman-teman. Saya kira kain diamond ini tidak begitu susah seperti pada dasarnya kain ceruti. Intinya kain diamond ini mudah diatur ya teman-teman daripada sifon-sifonan. Baik sifon ceruti, sifon haikon, atau sifon Jepang dan lain sebagainya. Teman-teman coba aja, jika nanti benar-benar tidak bisa melipat langsung seperti ini, teman-teman bisa memberi tanda memudahkannya dengan jarum seperti ini gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, begitu teman-teman jahit sampai selesai ya, sampai benar-benar kain ini tertutup benar-benar rapi tanpa obras. Oke, kita lanjut saja. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya ketika melewati kita menjahit bagian muka, jangan lupa talinya dipasang juga. Caranya seperti ini. Nah, ini kita jahitnya dari dalam ya. Karena kita jahitnya dari dalam, maka seperti ini. Kita lanjutkan menjahit. Ini saya agak susah bagaimana cara memegang kamera sama memegang jahitan. Nah, seperti ini. Nak, minta tolong ini pegangin, Nak. Seperti ini. Sini, Nak. Sini. Ini ya. Sebelah sini, ayo agak cepat. Ya. Iya. Nah, sini ya, Dek depan Ibu sini. Gini, jangan bergerak-gerak. Ini ya, teman-teman, saya tunjukkan intinya. Kita kalau menjahit Birgomariam yang tanpa obras itu kita lipat dalamnya seperti ini, menyeluruh. Nah, itu bagian muka ya. Ini bagian depan, bagian dadanya kita jahitkan habis sampai ke bawah. Ini penampakannya seperti ini ya teman-teman. Ketika kita menjahit Birgomariam yang tanpa obras, rapinya begini. Intinya kita melipatnya ke dalam. Gitu ya. Nah, ini kita jahit menyeluruh bagian mukanya. Oke, next kita lanjut. Oh ya, tadi sudah dipasang loh ya talinya di atas. Jangan lupa talinya sudah dijahit sekalian ketika kita melipat bagian dalam. Nah, lagi-lagi saya tampakkan ya bagian dalam jahitan Birgomariam yang tanpa obras. Ini ketika kita tadi melewati bagian muka, talinya sudah kita pasang sekalian. Nah, itu ya. Oh ya, jangan lupa teman-teman, ketika kita mengakhiri jahitan, nah itu ya, mengakhiri jahitan, memang saya tekankan berkali-kali, agak buram, saya tekankan berkali-kali untuk memotong hasil benangnya itu di pangkal, serapi mungkin tidak ada benang yang masih tersisa di kain. Nah itu ya, gini kita rapikan semuanya, tuh kita rapikan semuanya. Nah ini yang tadi di ujung, tuh kita rapikan. Dan ketika kita menemui benang juga yang benang kainnya itu kita menemui, langsung saja kita buang teman-teman, langsung saja kita buang seperti ini. Kita rapikan sekalian ya, tuh kita rapikan sehingga benar-benar rapi ya jahitan kita ya. Tuh udah selesai, tinggal kita melipat bawahnya, kita tinggal melipat bagian bawahnya.